kita ketahui bersama, KIP kuliah itu dimulai tahun 2020 ya, baru tahun lalu. Sekarang mahasiswanya ada di semester 2 di situ ya. Dan sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar program bidik misi. Nah, jadi KIP kuliah itu merupakan rebranding dari program bidik misi dengan beberapa improvement di situ. Bicara terkait dengan kuota. Jadi pada tahun lalu kuota untuk program ini adalah 400.000 ya semula. Kemudian dievaluasi, dianalisis lebih lanjut ya terkait dengan penyerapan dan pemanfaatannya sehingga dilakukan penyesuaian. Bukan 400.000 tetapi 200.000 untuk KIP kuliah, kemudian dana yang 200.000 lainnya itu digunakan untuk memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Karena kita pada tahun lalu itu mulai dihadapkan dengan pandemi corona. Ya, jadi yang 200.000 harus untuk 200.000 itu akhirnya kita manfaatkan untuk bantuan UKT yang bisa menyasar sampai 450.000 mahasiswa. Jadi dari aspek coverage ini lebih luas lagi ya. Kemudian kalau melihat distribusi kuota awal, proporsi dari 200.000 itu biasanya 60% untuk PTN dan 40% untuk PTS. Nah, namun implementasinya pada akhir tahun ini proporsinya bisa dikatakan 50-50. Jadi ada beberapa kuota yang tidak terserap ya, itu kita coba realokasi dan yang paling banyak memanfaatkan realokasi itu jujur itu adalah PTS. Selain periode pendaftarannya yang agak di belakang ya, dalam artian kalau PTN kan seleksi terakhir mandiri itu selesai biasanya di bulan Juni atau Juli ya. Dan di situ ya setelah itu udah nggak ada apa lagi di situ. Nah, sehingga untuk kuota yang tidak terserap tadi itu bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan di perguruan tinggi swasta ya karena mereka untuk periode pendaftaran biasanya agak mundur ya sehingga masih memungkinkan untuk memanfaatkan kuota tadi. Jadi implementasinya pada akhir tahun untuk proporsi pemanfaatan kuota yang 200.000 itu adalah hampir 50-50. Malah ini sedikit lebih banyak ya dibandingkan dengan yang PTN. Kemudian dari jumlah perguruan tinggi yang terlibat yang memanfaatkan program KIP kuliah tahun lalu itu ada sebanyak 122 PTN, kemudian ada tahun lalu itu ada 15 LLDT ya, yang mana 8 sama 15 masih gabung jadi satu karena itu adalah awal pembentukan LLDT 15 belum bisa mengkoordinir secara mandiri sehingga jadi satu. Nah, di sini total PTS-nya ada 1.748. Dan di tahun ini ada LLDT baru yaitu adalah LLDT 16 ya untuk wilayah Sulawesi. Kemudian dari 200.000 ini sebagian besar ya 99% itu sudah dilakukan pencairan ya, sudah tersalurkan. Nah, apa di sini definisi tersalurkan? Berarti rekeningnya sudah diaktifasi. Nah, itu definisi tersalurkan. Ya, jadi kalau misalkan kita dari Pusat Layanan Pemberian Pendidikan mengirimkan dana ke rekening mahasiswa, selama mahasiswa itu belum aktivasi rekening, itu belum bisa dikatakan tersalurkan. Nah, jadi sebagai starting point dari definisi tersalurkan itu adalah kalau sudah diaktifasi rekeningnya. Jadi kita masih ada PR sebenarnya di sini. Karena dari 200.000 rekening tadi itu belum 100%. Dan ini sebenarnya sudah kita coba reminder berkali-kali ya rekan-rekan kami di perguruan tinggi baik negeri dan swasta ya untuk segera mengontak, segera memberitahu mahasiswa penerima KIP kuliah untuk segera melakukan aktivasi
Karena di situ seperti kita ketahui bersama kan idealnya pemanfaatan dana itu adalah sesuai dengan tahun anggarannya. Kalau tahun 2020 harusnya itu sudah selesai ya pemanfaatannya pada tahun 2020. Namun kenyataannya sampai saat ini masih ada beberapa adik-adik mahasiswa yang belum melakukan aktivasi di situ ya. Jadi ini kita coba berikan relaksasi yang kesekian kalinya dan mungkin ini adalah relaksasi yang terakhir kali karena dari Kemenkyu itu tidak diperkenankan lagi untuk memberikan relaksasi sampai dengan 31 Mei. Ya, jadi terakhir untuk adik-adik yang belum aktivasi sekiranya ada di perguruan tinggi Bapak Ibu, di LLDT, mohon segera difasilitasi supaya bisa melakukan aktivasi rekening di situ. Kemudian oke. Kemudian melihat kuota barusan disampaikan oleh Prof. Suprapto ya. Kuota untuk LLDT 7 itu bukan 12.000 tahap 1. Tahap 1 itu hanya 6.000 ya. Jadi kita kuota itu dalam proses distribusinya biasanya kita bertahap. Ada tahap 1, ada tahap 2 ya. Nah, tahap 1 itu seingat saya sekitar 6 ribuan ya. Nah, kemudian di tahap 2 itu terkait dengan sisa kuota, terkait dengan relokasi kuota sehingga akhirnya menjadi 12.700. Ini terbanyak kedua ya setelah LL Dikti 4 daerah Jawa Barat di situ. Dan di sini ada titipan tadi ya 20%. Ya, jadi ya semoga bisa tercapai. Sekali lagi ini belum bisa diukur di kuota tahap 1. Karena kita biasanya ada patokan ya untuk proses distribusi kuotanya. Tahap 1 itu murni ya berdasarkan hasil analisis terkait dengan daya tampung, kemudian akreditasi prodinya terkait dengan kinerjanya dan lain sebagainya. Ya, nah, jadi untuk kuota awal ya di sini bisa dikatakan ya mirip-mirip lah dengan yang tahun lalu. Cuman ini kuota yang di tahap 2 ya ini lebih banyak. Ya, semoga ini juga sama seperti pada tahun lalu malah bisa bertambah. Jadi mungkin di sini arahnya sudah tahu ya nanti LLDT tinggal bisa akomodasi ya untuk yang tahap 2-nya harapannya kan kurang 14.000 ya. Nah, itu harapannya sih bisa terpenuhi di tahap yang kedua karena di tahap kedua itu ada sebanyak 38.500. Ya, jadi itu untuk kuotanya bisa dikatakan relatif banyak juga untuk LLDT wilayah 4. Kemudian bicara terkait dengan asal mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah tahun lalu itu mayoritas dari Jawa Timur. Ya, sebanyak 12,8% ya, sekitar 25.000 ya, seperdelapan di situ. Itu penerima KIP kuliah dari Jawa Timur. Kemudian kalau dilihat dari gender yang menerima program KIP kuliah, ini proporsi tahun lalu 35% laki-laki, 65% perempuan. Kalau merujuk ke pendaftaran tahun ini proporsinya masih mirip. Ya, pendaftar laki-lakinya 35%, pendaftar perempuannya sebanyak 65%. Total yang sudah memiliki akun untuk tahun ini sebanyak 580.000 mahasiswa. Sedikit lebih rendah karena memang kita masih terus jalan ya untuk proses pendaftaran program KIP kuliah. Nah, di sini di data kami itu yang paling banyak didominasi perempuan itu dari Sulawesi Utara. Kemudian yang paling banyak didominasi laki-laki itu di Papua. Itu pun juga proporsinya 51-49%. Kemudian untuk lokasi kuliah.
Nah, dari 200.000 itu kebanyakan penerima itu kuliahnya juga di Jawa Timur. Ya, sekitar 26.000 atau sekitar 13%. Jadi di sini kita coba relate ya, kita coba kaitkan dengan data sebelumnya. Kecenderungan dari peserta penerima program KP kuliah itu mereka kuliahnya ya di sekitar tempat tinggalnya biasanya. Ya nggak berani keluar lah, ya mungkin berbagai pertimbangan gitu kan ya. Kalau misalkan dari Jawa Timur, misalkan mau ke Jakarta pasti ada berbagai pertimbangan ya, salah satunya mungkin biaya hidup ya. Padahal kita tahu bahwa program ini itu peruntukannya untuk siswa yang secara akademik baik tapi punya kemampuan ekonomi. Nah, ini yang menjadi constraint sehingga mereka bisa jadi tidak berani untuk keluar dari daerah tempat tinggalnya. Ini juga sebagai landasan nanti dalam merumuskan kebijakan pada tahun ini. Kemudian berikutnya, maaf ini pointernya. Oke. Kemudian berikutnya berdasarkan data penetapan. Jadi dari siswa ya yang menerima program KIP kuliah itu ada berapa banyak sih yang diterima di prodi, program studi dengan akreditasi A, berapa banyak yang diterima di program studi akreditasi B, dan berapa banyak yang di prodi akreditasi C. Nah, berdasarkan data penetapan, paling banyak mayoritas itu di prodi dengan akreditasi B, ya, dengan proporsi 57% di situ, ya. Kemudian berikutnya di prodi akreditasi C dengan proporsi 23%, dan yang terakhir paling sedikit itu adalah prodi dengan akreditasi A dengan proporsi sebanyak 20%. Nah, ini juga nantinya sebagai landasan dalam membuat kebijakan. Kalau kita lihat di data ini untuk Jawa Timur sangat baik ya datanya ya. Paling banyak nih yang akreditasi prodinya yang A di situ ya, jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di situ ya. Harapannya di sini memang yang paling banyak nanti dari hasil proses simulasi itu kuota akan banyak mengalir ke sini nantinya ya, jika dibandingkan dengan LLDT yang lain ya, karena ada perubahan kebijakan ya. Kemudian kalau dilihat dari profil dari orang tuanya, penghasilan orang tua yang ditetapkan tadi, nah ini ada di tengah-tengah lah ya untuk Jawa Timur. Rataannya adalah 1,3 juta, yang tertinggi itu di Jakarta ya 2,3, kemudian yang terendah ada di Sulawesi Utara 600.000. Nah ini ya yang akhirnya bisa dikatakan sebagai kebijakan pada tahun ini. Jadi sekali lagi pemerintah ya melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ini berupaya supaya semakin banyak ya adik-adik yang kurang mampu itu bisa melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Nah, salah satu upayanya adalah dengan menambah anggaran ya untuk program KIP kuliah. Yang mana kalau kita lihat penambahan atau kenaikan anggarannya itu hampir 100%. Dari yang tahun lalu 1,3 triliun, tahun ini naik menjadi 2,5 triliun. Ya, jadi hampir 100%, 90-an persen di situ untuk kenaikannya. Nah, kemudian kalau untuk sasarannya masih sama ya, masih tetap 200.000, hanya saja ada perbedaan. Kalau tahun lalu 200.000, ya udah itu adalah gelondongan 200.000. Nah sekarang 200.000 itu kuotanya dibagi-bagi. Untuk akreditasi A-nya 61.000, akreditasi B-nya itu 112.000, dan akreditasi C-nya itu adalah 27.000. Jadi ini kalau kita proporsi persennya gitu kan ya. Jadi di sini untuk yang prodi A itu proporsinya 30%. Berarti naik ya.
dari yang ditetapkan tahun lalu. Tahun lalu itu yang ditetapkan di Prodi A itu hanya 20%. Nah, berarti naik 10%. Ketika yang A ini naik proporsinya untuk kuotanya, berarti ada yang turun dong. Nah, ya, yang turun itu adalah yang akreditasi C. Yang semula 23% itu turun hanya menjadi 14%. Jadi turun 9% kuota untuk akreditasi C. Sehingga, nah ini sudah bisa dipastikan nih ya, untuk PT yang punya akreditasi C ya, dominan itu udah pasti turun kuotanya. Karena kuota secara nasional untuk akreditasi C berkurang 9%. Ya, sedangkan untuk PT yang punya akreditasi A banyak, kemungkinan besar kuotanya akan nambah. Karena secara nasional kuota untuk akreditasi A ini meningkat sebanyak 10%. Untuk yang B, ya ini hanya turun 1% ya, jadi tidak terlalu berpengaruh lah ya untuk 1% di sini. Jadi itu konsekuensinya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu nanti menerima pembagian kuota atau LLDT menerima pembagian kuota dari kami gitu kan ya. Kok ini naik, kok ini turun? Ya salah penyebabnya ini. Karena kita secara nasional kuotanya itu udah dibagi. A itu berapa, B berapa, C berapa. Dilihat dari proporsinya yang A naik 10%, yang C turun. Nah, sehingga kalau misalnya suatu perguruan tinggi banyak ya prodinya yang akreditasi A, ini kemungkinan besar akan bertambah ya. Kemudian kalau yang C kemungkinan besar akan berturun ya untuk berkurang untuk kuotanya di situ. Kemudian juga ada perubahan kebijakan juga ya. Kalau tadi kuota itu berdasarkan akreditasi. Suaranya kok mati? Suaranya nggak kedengeran ini. Gerak sayanya. Iya. Udah ya. Oke. Jadi untuk yang akreditasi A, nanti kami bayarkan ke perguruan tinggi itu tidak seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu kan kita nggak peduli. Diterima di akreditasi A, B, C, pokoknya bayarnya flat, 2,4 juta. Nah sekarang di situ pembayaran bantuan biaya pendidikan sesuai dengan di mana siswa tadi ditetapkan. Ya, kalau ditetapkan di akreditasi A, berarti pembayaran biaya pendidikannya adalah at cost maksimal 12 juta. At cost itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tagihan UKT ke mahasiswanya. Tapi on top-nya, batas atasnya itu 12 juta. Ya, jadi kalau misalkan 8 juta, ya udah berarti Anda nanti akan kami bayar ya sebesar 8 juta gitu kan ya. Nah, jadi at cost itu sesuai dengan realnya ya di lapangan maksimumnya 12 juta. Kemudian untuk yang akreditasi B itu juga sama, at cost maksimal 4 juta. Ya, sedangkan untuk yang C, nah di sini juga at cost maksimal 2,4 juta. Jadi untuk biaya bantuan biaya pendidikan ini juga berjenjang sekarang, tidak flat seperti pada tahun lalu karena kami sadari ini juga yang menjadi pertimbangan perguruan tinggi ya dalam menerima mahasiswa dari program KIP kuliah. Karena tadi sekedar sharing saja dengan rekan-rekan yang ada di Unmo Sidoarjo, dari kuota sekian ternyata tidak semuanya bisa terserap dengan pertimbangan salah satunya pasti itu. Kami sadar betul itu. Ya.
Nah, karena kan kalau misalkan Anda terima semakin banyak padahal UKT-nya tinggi, berarti kan harus memikirkan nih, ini subsidinya dari mana nih, gitu kan. Nah, yang paling visible bisa menerima berapa di situ. Nah, harapan kami dengan adanya perubahan kebijakan di sini, ini PT tidak perlu ragu-ragu lagi ya untuk menetapkan mahasiswa ya sesuai dengan pilihannya di situ ya. Nah, oke. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya secara tidak langsung, kalau tadi kita lihat dari perspektif perguruan tingginya, ya, dari perspektif perguruan tingginya. Jadi perguruan tinggi ya tidak rugilah kasarnya, ya. Nah sekarang dari perspektif si mahasiswanya, si calon mahasiswa, calon peserta KIP kuliah. Kalau sebelumnya bantuan biaya hidup mereka itu flat, mau kuliah di mana saja, pokoknya per bulan 700.000. Nah sekarang kami coba rumuskan bantuan biaya hidup tadi sesuai indeks harga lokal atau indeks kemahalan ya yang ada di suatu daerah di mana perguruan tinggi itu berada. Nah, jadi sekarang biaya hidup bulanannya itu kita lihat si mahasiswa ini diterima di perguruan tinggi mana. Perguruan ini ada di kabupaten kota mana. Nah, ini kita sudah coba rumuskan berdasarkan data BPS ya, Badan Pusat Statistik situ ya, ada 5 klaster. Jadi ada 5 kelompok di situ. Yang paling rendah, klaster paling rendah itu 800.000, yang mana secara langsung kita bisa lihat ya, ada peningkatan biaya hidup bulanan itu 100.000. Sedangkan untuk yang klaster 5, klaster paling tinggi itu per bulannya adalah 1,4 sekian, ya 1,4 juta lah ya. Nah, jadi ada hampir meningkat ya 2 kali lipat di situ ya. Nah, itu jadi sekarang calon mahasiswa atau siswa penerima KIP kuliah tidak perlu lagi untuk berani kuliah di luar tempat tinggalnya ya, jauh dari tempat tinggalnya. Kalau dulu mungkin ya kita mikir-mikir kali ya ketika saya udah lolos seleksi misalnya, saya tinggalnya di Sampang gitu kan ya, Sampang, kemudian dari keluarga tidak mampu, lolos seleksi masuk perguruan tinggi ke Universitas Indonesia, pakai KIP kuliah, oke saya nggak usah mikirkan biaya UKT-nya, nah cuma ini biaya hidupnya gimana, 700.000 cukup nggak ya untuk di Jakarta? Pasti mikir 2 kali lipat di situ, ya. Nah, dilema pasti, apakah akan ambil kesempatan tadi dengan konsekuensi ya ada keterbatasan biaya di situ karena kalau kos di Jakarta kan per bulannya udah 500 700 itu udah cukup lah ya, kecil sekali gitu maksudnya ya. Itu belum masuk makan dan lain sebagainya. Berarti harus ada ekstra di situ ya. Dan dalam artian di sini ya tidak cukup di situ ya. Sehingga mungkin ini juga yang menjadi latar belakang kenapa ada beberapa mahasiswa yang tidak mengambil kesempatan ketika yang bersangkutan diterima untuk mengikuti program KIP kuliah. Jadi itu perbedaan mendasar ya terkait dengan kebijakan yang mana kami coba telaah berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, yang mana perbedaan mendasar itu adalah kuota. Kuota itu nanti tidak diterima gelondongan seperti tahun lalu, tapi Anda akan menerima berapa kuota untuk yang akreditasi A atau unggul, berapa untuk yang B atau baik sekali, berapa kuota untuk yang C atau baik di situ. Jadi Anda tidak bisa menetapkan melebihi, Anda tidak bisa memindahkan sisa kuota dari akreditasi B ke C. Ya, semuanya sudah terkunci A, B, C. Ada berapa? Sebagai landasan pembentukan atau perhitungan kuota itu basisnya adalah PD Dikti. Ya, jadi sekaligus juga di sini mungkin saya coba mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa banyak sekali kebijakan akhir-akhir ini
yang sumber datanya itu dari PD Dikti. Jadi mohon ini bisa bersahabat ya, perguruan tinggi bersahabat dengan PD Dikti secara periodik selalu melakukan pembaruan data, secara periodik selalu melaporkan ya terkait dengan aktivitas pendidikan ataupun tridharma ya ke PD Dikti. Baik itu untuk kebijakan pertama kuota, yang kedua adalah perubahan kebijakan di bantuan biaya hidup, ya, yang ketiga adalah bantuan biaya pendidikan di situ. Oke, jadi ini gambaran umumnya ya. Kuota A itu bertambah 10%, kuota B relatif tetap ya berkurang 1%, kuota C-nya di sini berkurang 9%. Baik, kemudian berikutnya adalah terkait dengan program KIP kuliah itu sendiri. Jadi nanti untuk yang PTN, karena di sini pada kesempatan ini yang hadir bukan hanya PTS tapi ada juga PTN, LLDikti dan PTS. Untuk PTN kuota nanti akan langsung seperti biasa kami inputkan ke sistem dan SK-nya akan kami kirimkan ya. Untuk yang PTS nanti kuotanya via LLDikti. Nah, jadi nanti LLDikti akan terima gelondongan kuota dari kami berapa A, berapa B, berapa C. Nanti biasanya masing-masing LLDikti punya mekanisme tersendiri untuk membagi kuota ke perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Saran saya, kalau tadi kan saya diwanti-wanti terus nih sama kepala LLDikti. Nah, sekarang saya wanti-wanti Bapak Ibu supaya bersahabat sama LLDikti gitu kan ya. Siapa tahu nanti ada tambahan kuota, siapa tahu nanti ada sisa kuota yang kami relokasi ke LLDikti 7 ya. Nah, nanti akan dibagikan ke perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Jadi biasanya kita juga di pusat itu memonitor ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau sekarang mungkin konteksnya LLDikti nih yang kita analisis misalnya. LLDikti mana yang selalu menghabiskan kuota kami tahu. LLDikti mana yang selalu mengembalikan kuota kami tahu. LLDikti mana yang sigap kami kasih kuota langsung habis besok kami tahu. LLDikti mana yang kita tambahkan sedikit saja nggak habis-habis kami tahu juga itu. Ya jadi sekali lagi mohon ya kerjasamanya ya, mohon komunikasi baiknya dengan LLDikti sehingga nanti mungkin ya LLDikti ketika nanti dapat kuota baru langsung inget nih ya, oh yang paling baik sama saya siapa gitu kan ya, nanti silahkan kontak Bu Ida gitu ya. Oke baik itu untuk kuota Bapak Ibu ya. Nah jadi untuk kuota awal di sini tidak jauh berbeda lah ya dengan tahun lalu. Bu Ida nanti mungkin yang berbeda nanti di kuota tahap 2. Ya, gitu. Baik, untuk KIP kuliah itu sendiri, jadi mungkin sebagai landasan hukumnya terlebih dahulu, ini adalah undang-undang sekaligus permen yang kita jadikan landasan ya untuk pelaksanaan program KIP kuliah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 terkait dengan pendidikan tinggi, yang mana di sini menyatakan bahwa pemerintah perlu mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi. Jadi intinya kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi bagi seluruh warganya. Jadi pemerintah memberikan jaminan itu. Kemudian untuk yang Permendikbud nomor 10 tahun 2020 ini berkenaan dengan program Indonesia Pintar. Jadi di program Indonesia Pintar ini secara umum ada untuk Dikdasmen untuk yang SMA ya ke bawah, kemudian ada yang perguruan tinggi. Untuk yang perguruan tinggi, nah kita bicara di sini salah satunya ada KIP kuliah, ada difabel, kemudian ada afirmasi. Nah ini untuk afirmasi PTN saya lihat ada ya yang berpartisipasi. Nah ini sedang proses jalan juga seleksinya. Pendaftarannya sampai dengan 14 Mei ya untuk yang afirmasi. Termasuk di dalamnya itu adalah afirmasi untuk daerah 3T ya. Kalau di Jawa Timur itu hanya ada Sampang sama Bangkalan ya. Yang tahun ini yang terlibat hanya Sampang saja.
kemudian untuk TKI, ini untuk anak TKI, ataupun juga untuk adik-adik ya yang terkena bencana di situ. Ya, jadi ini kita juga melakukan afirmasi supaya studinya tidak putus dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya untuk tujuannya, ya, tujuan dari program ini ya intinya adalah perluasan akses ya dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia untuk bisa belajar, untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Oke, perlu di-highlight WNI, warga negara Indonesia. Buktinya apa? KTP. Ya. Jadi mohon nanti sekiranya ada calon mahasiswa yang potensial sebagai peserta program KIP kuliah, mohon dipastikan ya punya KTP dan valid. Nah, nanti validnya di mana kita akan coba bahas di sesi berikutnya. Kemudian untuk meningkatkan prestasi mahasiswa, jadi sasaran dari program ini adalah adik-adik yang punya potensi akademi baik, akademiknya bagus ya, tapi dia punya keterbatasan ekonomi. Nah, nanti kita akan lihat nih, apa sih maksudnya keterbatasan ekonomi, parameternya apa saja, bagaimana cara mengukurnya. Kemudian juga tujuan dari program ini adalah menjamin keberlangsungan studi ya, terutama untuk yang di daerah 3T dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa juga mengenyam pendidikan tinggi. Nah, untuk prioritasnya, nah prioritas yang bisa mengikuti program ini adalah, nah kalau dilihat dari brandingnya, ini adalah KIP Kuliah Merdeka. Di awal-awal depannya adalah KIP. KIP ini adalah program ya sama ya, bantuan yang diberikan untuk adik-adik yang di SMA, yang tidak mampu di SMA di situ gitu kan ya. Nah, jadi untuk prioritasnya ya pasti yang waktu SMA-nya kemarin itu pemegang kartu KIP. Nah, ini bisa dikatakan sebagai keberlanjutan ya, afirmasi pemerintah selanjutnya. Bukan hanya selesai sampai di SMA, tapi bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian kalau misalnya tidak punya KIP gimana? Ya bisa kita lihat dari aspek tadi ya, ekonomi keluarganya. Jadi berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Ya, nah miskin, rentan miskin, ini bagaimana cara mengukurnya? Nah ini kita bisa lihat ya berdasarkan ranking ya keluarga tersebut di DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, Kemensos ya. Atau kita bisa lihat apakah adik tadi keluarganya itu pemegang ya kartu kesejahteraan sosial, apakah keluarganya peserta program keluarga harapan, apakah berasal dari panti asuhan dan seterusnya ya. Itu yang prioritas berikutnya. Kemudian prioritas yang berikutnya adalah mahasiswa dengan keterbatasan akses. Ya, akses ini kita bicara ya terkaitnya sama 3T di situ, kemudian Papua gitu kan ya. Nah, kemudian Papua Barat, kemudian juga termasuk keterbatasan secara fisik maupun kalau mental mungkin agak jarang ya. Mental juga masuk situ ya. Jadi yang difabel di situ ya. Dan yang terakhir ini adalah mahasiswa yang terkena bencana atau ada di negara konflik. Sehingga mau tidak mau dia pulang ke Indonesia, perlu bantuan untuk biaya pendidikan, nah itu masih diperkenankan ya untuk mendapat program KIP kuliah. Kemudian berikutnya terkait dengan persyaratan. Siapa saja yang bisa ikut? Nah, untuk peserta KIP kuliah ini biasanya adalah lulusan SMA sederajat yang lulus pada tahun berjalan, tahun sekarang, berarti 2021, sampai dengan 2 tahun sebelumnya. Berarti 2021, 2020, 2021.
Ya, jadi siswanya adalah lulusan SMA di tahun ini plus 2 tahun sebelumnya. Kemudian apalagi? Nah, berikutnya adalah harus lulus seleksi masuk perguruan tinggi dulu gitu. Ya, kalau misalkan ikut KIP kuliah, dia mau otomatis karena dia SMA-nya pemegang KIP, ya itu nggak bisa gitu kan ya. Nah, syarat berikutnya adalah dia harus lolos seleksi masuk perguruan tinggi via jalur apapun. Ya, kita tahu kan jalurnya kan biasanya ada SNMPTN atau SNMPN, SBMPTN atau SBMPN, dan Mandiri PTN ataupun Mandiri PTS. Ya, jadi keenam jalur tadi. Nah, kemudian tambahan lagi dia punya potensi akademi yang baik. Jadi intinya kalau misalnya dia lulus seleksi masuk perguruan tinggi kan harusnya dia punya potensi akademik yang baik di situ gitu kan ya. Oke. Itu untuk persyaratannya ya. Kemudian untuk keunggulan dari program ini ya bebas dari biaya seleksi, bebas dari biaya UKT, dapat bantuan biaya hidup. Jadi ini sekali lagi bukan beasiswa Bapak Ibu ya, ini namanya adalah bantuan ya. Jadi program KIP ini adalah bantuan di situ ya. Jadi dapat keunggulan-keunggulan seperti ini. Kalau UTBK kita ketahui bersama kan untuk daftar itu sekitar 200.000 ya. Nah ini untuk peserta KIP kuliah itu biasanya secara otomatis ya itu akan bebas biaya pendaftaran. Jadi kami sudah terintegrasi dengan LTMPT sebagai panitia pelaksana seleksi SNMPTN dan SBMPTN. Jadi cukup adiknya daftar KIP kuliah, lengkapi berkas, selesai. Berikutnya yang bersangkutan daftar seleksi nasional, SNMPTN atau SBMPTN, nanti dengan sistem akan komunikasi. Jadi yang bersangkutan tidak perlu khawatir di situ. Jadi kita akan kasarnya host to host ya, host to host dengan sistemnya LTMPT. Termasuk juga di sini untuk yang seleksi Poltek juga ya. Nah, itu beberapa sudah terintegrasi juga situ. Kemudian untuk durasinya, durasinya ya pastilah sesuai dengan jenjang ya, jenjang studinya. Kalau S1 atau D4 itu adalah maksimal 4 tahun. Ya, kalau D3 berarti 3 tahun, D2 berarti 2 tahun. Plus ada tambahan, kita juga cover ya untuk yang profesi di situ. Ya untuk biasanya kan untuk dokter kan biasanya setelah lulus sarjananya yang bersangkutan harus ambil profesinya. Nah, ini juga dimungkinkan. Ya untuk dokter tadi baik itu dokter biasa, dokter umum ya, dokter gigi, dokter hewan itu maksimal 4 semester. Kalau yang nurse, apoteker dan guru itu maksimal 2 semester ya untuk durasinya. Kemudian untuk biaya pendidikan ini tadi sudah saya singgung ya. Dan sekali lagi mohon maaf, kebijakan tahun ini tidak berlaku surut. Ya, jadi yang diterima tahun lalu UKT-nya masih flat 2,4, yang 12 juta, 8 juta, kemudian 2,4 juta itu untuk angkatan tahun ini. Mohon pengertian Bapak Ibu semuanya ya. Karena termasuk juga untuk yang biaya hidup ya, mohon maaf. Ini juga tidak berlaku surut ya. Jadi tetap yang kakak kelasnya mohon maaf 700.000, adik kelasnya sesuai dengan ini loh ya, sesuai dengan tingkat kemahalan di mana perguruan tinggi itu berada. Oke ya. Ini sudah rame Bapak Ibu ya, kita sudah coba komunikasikan sebaik mungkin ya dengan alumni yang lulusan kakak kelasnya ya. Oke, kemudian pembatalan penerima. Jadi apa saja yang bisa dijadikan pembatalan ya seseorang yang sudah ditetapkan kemudian dianggap tidak layak sebagai peserta KIP kuliah. Ada 8 aspek di sini ya. Yang pertama kalau misalnya meninggal dunia ya, kalau misalnya yang kedua putus kuliah atau tidak melanjutkan pendidikan karena ya udah berhenti gitu kan ya.
Kemudian cuti akademik dengan sengaja bukan alasan sakit fisik atau psikis. Jadi cutinya hanya diperkenankan sakit Bapak Ibu ya. Selain itu tidak diperkenankan, kemudian tidak diketahui keberadaannya, tiba-tiba menghilang gitu kan ya, otomatis nanti bisa dibatalkan di situ. Kemudian dengan kesadaran yang bersangkutan bahwa sekarang sudah mampu, tidak perlu menerima program ini lagi, ya, jadi yang bersangkutan bisa saja menolak ya bantuan tadi. Kemudian ada masalah hukum ya, jadi ada proses pidana ya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu juga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan pada penerima KP kuliahnya. Kemudian terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 45 dan tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran PIP. Nah, jadi itu adalah beberapa aspek ya yang bisa membatalkan ya keikutsertaan adik-adik dalam program KIP kuliah. Kemudian berikutnya untuk cuti ya. Secara umum kan di perguruan tinggi dimungkinkan untuk cuti ya, maksimal 2 semester semasa studi di situ. Nah, untuk cuti di sini diperkenankan, jadi kami hanya akan membayarkan UKT-nya. Ya, jadi nanti ini biasanya yang proses pencairan masalah dibayarkan tidak dibayarkan ini LLDikti ya. Jadi mungkin Bapak Ibu cukup support data saja ke LLDikti bahwa yang cuti itu adalah mahasiswa ini. Nanti otomatis nanti oleh LLDikti itu hanya akan ditagihkan biaya UKT-nya saja berapa. Untuk biaya hidupnya otomatis akan dienolkan, tidak akan ditransfer di situ ya. Kemudian untuk pengganti dimungkinkan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ditemukan mahasiswa sudah ditetapkan di semester lalu tidak jadi lanjut kuliah di semester ini, maka ini dimungkinkan untuk diganti. Ya, digantikan oleh mahasiswa yang lain. Nah, dengan ketentuan. Nah, pengganti tadi itu harus mahasiswa aktif. Ya, nggak mungkin cuti dijadikan pengganti nggak bisa itu. Ya, jadi harus mahasiswa aktif. Kemudian harus berada pada semester yang sama dan jenjang yang sama. Jadi kalau sekarang kan ada di semester 2, berarti yang penggantinya itu juga ada di semester 2. Yang mau diganti D3. Berarti penggantinya harus D3. Ya, jadi semester dan jenjang yang sama. Jadi nggak boleh D3 diganti sama S1. Karena kita sudah ngeblok di awal tahun anggaran bahwa saya menetapkan sekian mahasiswa jenjang D3, sekian mahasiswa jenjang S1 untuk kalau D3 3 tahun ke depan untuk anggarannya udah dimasukkan di bagian perencanaan. Untuk yang S1 akan diblok untuk perencanaan 4 tahun ke depan. Oleh sebab itu kenapa pengganti tadi harus ada di semester yang sama, harus berada di jenjang yang sama di situ ya. Kemudian sebagai catatan, nah kalau S1 atau D4 itu maksimal ya yang bisa diganti itu kalau yang bersangkutan ada di semester 5. Ini sekalian karena ini untuk program 2021 ya kan. Coveragenya kan semester genap sekarang sama semester ganjil depan. Nah berarti sekarang yang bisa diganti itu di semester genap ini berarti semester 4. Ya. Nah, semester depan berarti semester 5. Jadi batasannya untuk yang S1 D4 itu maksimal di semester 5. Untuk yang D3 itu maksimal di semester 3. Berarti sekarang di semester 2. Nah itu boleh diganti. Kalau misalkan lebih dari itu, mohon maaf tidak bisa digantikan, Bapak Ibu ya. Kemudian ini untuk syarat formalnya ya, untuk syarat formalnya tinggal dibuatkan suratnya saja nanti ya, dan diproses di sistem ya. Nah untuk beberapa manual ini juga sudah kami siapkan di sistem Bapak Ibu ya. Jadi yang sudah punya akses ke sistem, silakan secara reguler Anda update, Anda cek informasi yang ada di dashboard. Kadang kami tidak ini ya, tidak woro-woro gitu kan, tidak memberikan pengumuman di grup, tapi kami sudah siapkan manualnya di sistem.
Jadi otomatis di situ pasti sudah bisa diakses gitu kan ya. Untuk penggantian ini sudah dibuka mulai April kemarin ya. Kemudian berikutnya, oke, untuk tahapan pendaftaran ini mungkin saya bisa skip ya. Intinya ya daftar, kemudian lengkapi berkas, kemudian ikuti seleksi, kemudian nanti biasanya divalidasi ya. Sekali lagi kami menerima usulan dari PT. PT yang menentukan kelayakan tadi sesuai dengan rambu-rambu yang kami berikan. Apa saja rambu-rambunya? Ini mohon bisa merujuk ke pedoman KIP kuliah ya. Oke. Jadi contohnya tadi ya, peserta KIP kuliah itu kita bisa cek dia layak atau tidak, apakah sebagai pemegang kartu KIP waktu SMA-nya. Kalau tidak dipenuhi, kita cek yang lain. Apakah keluarganya peserta PKH atau punya KKS? Kalau misalkan tidak dipenuhi, ya udah kita cek yang lain, gitu kan ya. Apakah ada di desil lebih kecil sama dengan 4? Kalau misalnya tidak dipenuhi, kita cek yang lain, ekonomi. Apakah penghasilan gabungan kedua orang tuanya lebih kecil sama dengan 4 juta? Atau ketika gabungan penghasilan tadi dibagi dengan jumlah keluarganya, per kepala tidak boleh lebih dari 750.000. Jadi cukup memenuhi salah satu dari keempat parameter. Enggak harus keempat-empatnya Bapak Ibu ya. Susah nanti kalau keempat-empatnya nih nggak bisa diterapkan, nggak segera tercapai itu kuotanya. Jadi salah satu dari 4, biasanya kita berjenjang, KIP, PKH, desil, baru ekonomi. Ya, oke. Ini untuk pendaftaran sama aja lah ya. Untuk yang PTS mungkin bedanya ada pembagian kuota ya di awal di sini ya. Itu saja. Nanti Anda tinggal menunggu saja kuota. Jadi saat ini untuk SK saat dalam proses pengesahan ya, harapnya sih bisa segera diinformasikan ke Bapak Ibu sekalian dalam waktu dekat ya. Kemudian untuk memperlancar proses ya, administrasi dan lain sebagainya, kita sudah siapkan sistemnya dan ini saya yakin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian. Alamatnya di kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Untuk yang mobile apps, mohon maaf, ini sementara kami grounded ya. Kita coba pending dulu karena ini kita sedang mempersiapkan infrastrukturnya. Ya, kita khawatir nanti kalau kita juga buka yang mobile apps ini akan mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian karena kinerjanya otomatis kan ketika saya buka mobile apps, ini kan semua hampir punya handphone ya, mobile apps gitu kan, akan berarti kan requestnya akan 2 kali lipat di situ. Nah ini kita sedang mempersiapkan infrastrukturnya, harapannya tahun ini bisa segera di relaunch ulang untuk yang aplikasi mobilenya. Jadi aplikasinya sudah ada, cuma memang belum kita rilis ke publik. Kemudian untuk pendaftaran, nah sekali lagi di web itu biasanya kita secara periodik ya menginformasikan jadwal pendaftaran untuk masing-masing seleksi. Sebenarnya sih sudah bisa ketebak lah ya kapan KIP kuliah itu akan dibuka gitu kan ya. Anda tinggal lihat saja seleksi nasional itu kapan dibukanya. Ya, kami itu biasanya buka H-1. Kalau misalnya contoh SNMPTN itu dibuka 15 Februari secara nasional, kita biasanya buka H-1, berarti 14. Jadi walaupun mungkin belum diposting, ya mungkin Anda sudah punya ancar-ancar bahwa atau adik-adik sudah punya ancar-ancar bahwa kita akan buka H-1. Dan periodenya mirip seperti periode pendaftaran nasional. Cuma kami tutup juga H-1. Jadi ini untuk memberikan kesempatan sekiranya ada gangguan saat host to host dengan sistem seleksi nasional terkait. Jadi kita spare 1 hari memang sengaja untuk finalisasi lah ya untuk berbagi data dengan LTMPT atau panitia SNMPN dan seterusnya di situ. Kemudian kalau kita lihat periodenya ini yang belum atau yang akan segera dibuka pada tanggal 9 Mei
itu untuk yang seleksi SBMPN yang Poltek ya. Itu sudah H-1. Kemudian Mandiri PTN, Mandiri PTS ya. Nah, ini biasanya setelah SBMPTN selesai. Karena kan juga ya biasanya pemilihan seleksi mandiri itu setelah siswanya udah coba SN, SB baru coba mandiri. Nah, di sini kita cara membagi bebannya salah satunya adalah dengan melakukan scheduling seperti ini. Ya, jadi dalam waktu dekat kami akan buka yang seleksi mandiri, PTN sekaligus PTS. Mungkin ya dalam beberapa hari ke depan lah ya sudah bisa diakses oleh adik-adik. Dan di sini satu akun ya itu bisa ikut semuanya. Ya. Jadi kalau misalnya gagal di seleksi SN, akun yang sama bisa digunakan untuk ikut seleksi SB. Gagal seleksi SB, akun yang sama bisa digunakan untuk seleksi mandiri. Nah ya, jadi satu akun bisa digunakan untuk mengikuti semua jalur seleksi, satu akun bisa dipakai 2 tahun. Ya, jadi tahun lalu ikut gagal, tahun ini akun yang sama masih bisa dipakai lagi. Cuma memang di situ siswanya harus login terlebih dahulu untuk melakukan pembaruan akun. Ya, jadi supaya bisa dikenali di tahun ini. Yang bersangkutan memang minat untuk ikut seleksi di tahun ini. Ya. Itu untuk akun. Kemudian ya ini untuk mekanisme validasi ya. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu sekalian ya. Setelah menyeleksi, kemudian mohon bantuannya untuk divalidasi kelayakannya ya. Nanti bisa disuratkan ke kami untuk kami buatkan SK penetapannya. Kemudian untuk integrasi, nah ini kita sudah punya pemahaman yang sama tentang pentingnya ya data yang terintegrasi, sehingga sistem KIP kuliah ini sudah terintegrasi dengan beberapa sistem yang lain di situ. Untuk memvalidasi peserta, kita sudah integrasi dengan Dapodik. Ya, Dapodik itu pangkalan data SMA lah, seperti itu ya. Nah, jadi semua siswa SMA ataupun yang ada di bawah Kemenak itu ada ya harus terdaftar di Dapodik Kemdikbud ya. Jadi dari situ kita bisa selain melakukan validasi, kita juga bisa melakukan pengambilan data ya berkenaan dengan apakah yang bersangkutan sebagai penerima KIP waktu SMA-nya atau bukan di situ. Nah, di situ kita ambil nomor KIP-nya. Apakah yang bersangkutan itu keluarganya merupakan peserta PKH. Kita ambil juga dari Dapodik. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari adik-adik ke Bapak Ibu sekalian, saya daftar KIP kuliah, saya punya kartu KIP dan KKS, kok tidak ada di akun KIP kuliah saya, nah mohon bisa rekomendasikan itu kemungkinan ada yang kosong di Dapodik. Ya, jadi untuk memperbaikinya harus ke Dapodik. Yang kami cek itu biasanya NISN, MPSN, dan NIK. Jadi yang bisa ikut peserta ini harus punya 3 parameter ini valid di Dapodik. Ya. Oke, jadi untuk yang pertama dengan Dapodik, kemudian juga NIK, ini juga kita memanfaatkan hasil validasi NIK oleh Dapodik yang bekerja sama dengan Kemendagri. Jadi NIK-nya pun sudah di verval sebenarnya oleh rekan-rekan Dapodik. Kemudian terkait dengan status tidak mampu sosioekonomi, ini kita juga sudah terintegrasi dengan servernya Kemensos ya dengan DTKS. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan biasanya KIP kuliah, saya berasal dari keluarga miskin, saya terdata di Kemensos. Nah, biasanya muncul di situ ya.
di kartu peserta itu muncul, dia ada di desil berapa di situ. Kalau misalnya yang bersangkutan tidak punya, belum terdata di Kemensos, ini sekali lagi tidak usah dipaksakan Bapak Ibu ya untuk mendaftar di Kemensos karena kita tahu proses pendaftarannya itu lama sekali. Ya, bisa setahun itu karena mekanismenya adalah via usulan. Ya, bisa aja kita rekomendasikan ke dinas sosial, cuma ini kenyataannya ya tidak seadaptif yang kita harapkan gitu kan. Jadi tidak bisa langsung muncul juga di situ. Karena harus via rapat kelurahan, kecamatan, kabupaten, nanti di provinsi, baru didaftarkan ke pusat di situ. Ya, jadi untuk yang DTKS sekiranya memang tidak punya, ya udah kita lewati saja. Kita bisa lihat proses validasinya itu berdasarkan aspek ekonominya, penghasilan orang tuanya di situ ya. Jadi jangan dipaksakan karena perlu waktu lama di situ untuk proses pembuatan atau supaya datanya itu muncul di DTKS. Kemudian untuk Bapak Ibu di perguruan tinggi pasti sudah familiar dengan PD Dikti. Nah, kita pun juga sudah terintegrasi dengan PD Dikti. Jadi terkait dengan prodi apa saja yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian, akreditasinya apa, itu semuanya kita ambil dari PD Dikti. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan kok ada nama prodi yang nggak muncul nih di sistem saya. Nah, saran saya untuk troubleshoot-nya coba cek di PD Dikti. Ada atau tidak. Biasanya satu, memang tidak ada di PD Dikti. Yang kedua, kode prodinya salah atau double. Jadi kalau double biasanya muncul hanya satu saja di situ, ya. Jadi itu mohon bisa cek ke PD Dikti. Selain itu untuk seleksi ya kita juga sudah terintegrasi dengan LTMPT, ya. Oke, itu untuk gambaran sistemnya. Kemudian next, oke. Untuk pendaftarannya, ya, ini jalur normal siswa daftar mandiri ya. Nah, namun di saat Bapak Ibu sekalian melakukan biasanya registrasi ulang ya, registrasi ulang, melakukan wawancara untuk adik-adik yang registrasi ulang, menemukan bahwa ada adik-adik yang kurang mampu dan layak tapi belum punya KIP kuliah, ini PT memiliki hak ya untuk ya mendaftarkan yang bersangkutan. Ya, jadi Anda masih punya kuota gitu kan ya, menemukan di lapangan ada siswa yang tidak mampu gitu kan, tapi akademinya bagus di situ, memenuhi kriteria KIP kuliah. Nah ini silahkan Bapak Ibu daftarkan ya, kalau memang ada siswa yang memenuhi kriteria tadi ya. Jadi untuk pendaftarannya bisa mandiri, bisa didaftarkan oleh perguruan tinggi. Nah, untuk alur, ya ini biasanya yang biasanya bikin rame juga nih. Untuk mekanisme pendaftaran yang normal itu satu, siswa selesaikan pendaftaran KIP kuliah. Sampai selesai, lengkapi berkasnya. Setelah selesai, baru yang bersangkutan boleh ikut seleksi di sistem seleksi yang lain. Ya, jadi daftar KIP kuliah dulu, lengkapi berkasnya, baru kalau misalkan ikut SNMPTN ya daftar di SNMPTN. Itu jalur normal. Nah sekarang mungkin banyak yang perguruan tinggi negeri nih ngakunya saya sudah mendaftar, kok saya nggak lolos KIP kuliahnya gitu kan ya. Padahal dicek yang bersangkutan belum melengkapi berkas gitu kan. Jadi dengan kata lain apa yang bisa kita simpulkan? Yang bersangkutan bisa jadi baru daftar setelah lolos seleksi perguruan tinggi. PT-nya sudah meloloskan seleksinya, sudah keluar nilai UKT-nya berapa, nah baru yang bersangkutan daftar KIP kuliah. Nah karena periode pendaftaran itu biasanya sudah kita tutup, kita buka tutupnya sesuai dengan seleksi nasional ya, periode pembukaannya. Nah pasti yang bersangkutan tidak bisa memilih seleksi SNMPTN. Nah untuk itu, nah ini urgensi dari proses wawancara ya, verifikasi ulang saat registrasi ulang. Nah ini kebijakan sekali lagi
ini diserahkan ke perguruan tinggi. Kalau mengikuti prosedur normalnya kan berarti siswanya daftar KIP kuliah, ya, lengkapi berkas, pilih seleksinya, siswanya ikut seleksi nasional, otomatis akan ada flagging di sini. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menerima file Excel atau file berkas seleksi dari panitia SNMPTN, pasti ada tandanya kan, ya, di bagian kanan itu, apakah ini peserta KIP kuliah atau tidak. Biasanya itu yang dijadikan sebagai referensi Bapak Ibu mau menetapkan berapa kira-kira. Apakah ini mau ditetapkan atau tidak dengan pertimbangan pembiayaan yang KIP kuliah tadi, ya. Itu normalnya begitu, ya. Oke. Cuma kita tidak menutup kemungkinan itu juga PT bisa mendaftarkan untuk yang belum punya sama sekali. Kemudian berikutnya, mohon izin saya coba. Oke. Teruskan sekilas saja ya, karena ini mungkin lebih banyak ke mahasiswa ya. Ini lebih ke mekanisme pendaftaran. Jadi secara umum siswa itu harus buat akun, lengkapi berkas, kemudian ikut seleksi seperti yang saya paparkan barusan. Kemudian untuk pendaftaran awal pembuatan akun kita minta 3 parameter. Kalau misalnya ada salah satu karakter yang tidak sama, otomatis tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi kita markingnya di situ. Kalau ada kesalahan NISN, MPSN, NIK, langsung ya mohon bisa rekomendasikan ke siswanya langsung kalau siswanya belum lulus ya berarti siswanya koordinasi dengan sekolah untuk memperbaiki data di Dapodik. Kalau siswanya sudah lulus, mohon siswanya bisa melakukan verval, perbaikan secara mandiri di webnya Dapodik. Link sudah kami siapkan di webnya KIP Kuliah. Tinggal dikasih aja. Ya, tolong cek link vervalnya di headline web KIP Kuliah. Plus ya, diingatkan kalau Anda kesalahannya NISN MPSN, sertakan foto pendukung yang valid. Apa itu? Ijazah. Kalau kendalanya di NIK, sertakan juga foto pendukung yang valid. Apa itu? KTP atau KK. Karena teman-teman di Dapodik pasti bingung ketika ada orang mau mengajukan perbaikan data, dia bilang NIK-nya salah. Nah, saya harus ngeceknya gimana gitu. Kalau tidak ada dokumen pendukung. Ya, jadi mohon ini juga secara tidak langsung si mahasiswa yang minta perbaikan data itu melampirkan dokumen yang valid di situ, ya. Jadi 30 parameter ini kita marking di awal, kalau sudah punya tinggal login saja di situ. Kemudian berikutnya formulir. Nah, ini yang biasanya juga jadi irian ya, bukan irian ya, jadi perdebatan di antara calon peserta. Kok formulir saya sedikit menunya? Kok formulir Anda banyak menunya gitu kan? Apa sih sebenarnya bedanya gitu kan ya? Nah, jadi untuk siswa yang terdaftar di DTKS, kan berarti ketahuan ya. Oh ini kemungkinan miskin nih. Nah, dengan desil lebih kecil sama dengan 4, sudah confirm ini orang miskin. Kita nggak minta lagi data berkaitan dengan ekonomi. Ya, karena sudah confirm nih menurut Kemensos yang bersangkutan dari keluarga yang tidak mampu. Sehingga cukup melengkapi data primer saja ya. Namanya, keluarganya, kemudian terkait dengan prestasinya kalau ada, rencananya, dan dia akan mengikuti seleksi apa. Ya, jadi itu untuk yang terdaftar di DTKS, desil lebih kecil sama dengan 4. Jadi hanya kita minta sedikit saja informasinya, karena udah jelas-jelas ini miskin gitu kan ya, tidak mampu gitu kan ya. Yang jadi catatan di halaman ini, ada menu seleksi. Menu seleksi itu baru bisa muncul, baru bisa diakses kalau berkasnya sudah lengkap. Jadi kalau misalnya berkasnya belum lengkap, yang bersangkutan tidak bisa mengikuti seleksi apapun. Nah ini yang biasanya sering dijadikan bahan komplain ke kami. Kita sudah daftar kok KIP kuliah,
kok saya nggak dikenali ya di sistem pendaftaran SN, SB gitu kan. Setelah kami cek, ternyata berkasnya belum lengkap. Ya, sehingga yang bersangkutan belum bisa ikut seleksi. Ya, jadi di sini seleksi ini baru bisa muncul kalau berkasnya sudah lengkap. Kemudian pada bagian kiri ini ada info ya, desil lebih kecil sama dengan 4 itu adalah balikan dari DTKS Kemensos. Untuk datanya ini data standar ya, profil siswanya gitu kan, kemudian profil keluarganya gitu kan. Kemudian diikuti dengan prestasinya, kita hanya minta 3 prestasi unggulan sebagai pertimbangan Bapak Ibu ketika melakukan wawancara ataupun validasi kelayakan. Kemudian rencana ketika nanti studi dan seleksinya. Di sini kita buka semuanya ya sesuai dengan periode waktu pendaftaran. Untuk seleksi mandiri, nah ini juga berkaca dari pengalaman tahun lalu, kita sedang mengevaluasi bagian ini. Pada tahun lalu kami perkenankan siswa untuk memilih atau mengikuti seleksi mandiri itu maksimal 3 ya per jalur seleksi mandiri. Dan bisa dilakukan secara bersamaan. Ya. Dari perspektif peserta senang sekali mereka bisa pilih banyak. Dari perspektif operator perguruan tinggi bingung ketika yang bersangkutan udah mau kuliah di sini. Kok saya nggak bisa ngedit datanya, saya nggak bisa menetapkan karena sudah dicalonkan perguruan tinggi yang lain. Nah itu saya mungkin lumayan sering mendengar keluhan dari rekan-rekan operator ya. Jadi mungkin untuk yang mandiri kita sedang evaluasi lebih lanjut ya. Apakah hanya dimungkinkan 1 dulu gitu kan ya. Nanti ada jeda 2 minggu lagi untuk dan seterusnya gitu kan ya. Ini kita sedang evaluasi bagian untuk yang seleksi mandirinya ya. Sehingga kendala tahun lalu bisa kita atasi di situ. Kemudian ini ya sebagai bukti ya keikutsertaan mereka. Nah untuk rekan-rekan di perguruan tinggi mungkin bisa ngecek ini. Nah yang ada di bagian pojok kanan atas. Ya ketika validasi cek aja pojok kanan atasnya. Apakah punya KIP? Ya udah kalau punya udah tinggal ya udah tahu lah ya. Ini harusnya dari keluarga tidak mampu ya. Saya mengabaikan masalah penetapan KIP-nya gitu kan ya. Kemudian apakah pemegang KKS ada nomornya di situ. Kemudian terkait dengan persentil DTKS juga ada di situ. Jadi untuk validasi di lapangan tinggal coba cek dulu. Yang bersangkutan punya apa sih sebenarnya gitu kan ya. Nah kalau misalnya ada di situ ya tinggal diajak wawancara di bagian itu saja gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, yang ini strip, yang ini strip, yang ini strip kosong, nah berarti harus dilihat dari aspek penghasilan, ekonomi. Ya, Anda harus hitung penghasilan gabungan bapak dan ibu orang tua tadi itu maksimal 4 juta. Ya. Atau bisa saja lebih dari 4 juta, kita harus bagi dengan jumlah anggota keluarganya berapa. Per kepala tidak boleh lebih dari 750.000. Nah, ini yang membedakan untuk yang desil lebih besar dari 4 atau belum terdaftar di DTKS. Kita minta data berkenaan dengan ekonomi, rumah, dan aset. Ya, ekonomi itu apa? Penghasilan. Rumah berarti foto rumahnya. Aset ya berarti aset yang dimiliki ya, kendaraan motor apa gitu kan. Nah, ini mungkin juga sebagai bahan pertimbangan ketika Bapak Ibu nanti akan melakukan validasi ya. Kemudian untuk pendaftaran oleh perguruan tinggi ini ada di menu manajemen siswa ya, menu manajemen siswa, kemudian siswa terdaftar. Kemudian pada bagian pojok kanan tinggal klik saja daftarkan siswa ya. Nanti diminta untuk mendaftarkan apa saja yang diminta di situ, NISN, MPSN, NIK, sama jangan sampai salah alamat email siswanya karena akun ini kami kirimkan via email ya. Baik, terakhir ya sebelum ditutup. Halo teman-teman, nama aku Puput. Aku akan memandu proses pendaftaran untuk mengikuti program KIP Kuliah. Nah, sebelumnya pastikan kalian telah memenuhi syaratnya ya.
Cek syaratnya di halaman website yang ada di deskripsi video. Nah, langsung aja yuk, ini dia cara mendaftar KIP kuliah melalui website. Pertama, bagi siswa yang belum memiliki akun, klik daftar dan lengkapi data yang dibutuhkan seperti NIK, NISN, NPSN, dan email. Setelah memasuki data, sistem akan melakukan validasi ke server Dapodik Kemendikbud. Sistem KIP kuliah akan mengirimkan nomor pendaftaran dan juga kode akses ke alamat email yang telah didaftarkan. Pastikan alamat email yang kamu isi itu valid supaya kamu bisa menerima akun KIP kuliah. Jika salah satu data NIK, NISN, dan NPSN kamu tidak valid, proses pembuatan akun akan gagal dan kamu harus memperbaiki dahulu data tersebut di Dapodik. Bisa melalui sekolah atau melalui halaman verval yang sudah disediakan oleh Dapodik di alamat yang tertera di deskripsi video. Saat proses pendaftaran, sistem KIP kuliah juga akan mengecek profil ekonomi siswa menggunakan NIK ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berada di Kementerian Sosial atau Kemensos. Di sini, siswa yang dikategorikan tidak mampu adalah yang memiliki desil kurang atau sama dengan 4. Kedua, setelah memperoleh akun KIP kuliah, silakan login menggunakan nomor pendaftaran dan kode akses untuk membuka dashboard. Di dashboard, kamu akan melihat beberapa menu. Untuk siswa yang terdaftar di DTKS dengan desil kecil atau sama dengan 4, kamu akan menemukan panel biodata, keluarga, prestasi, dan rencana tinggal. Sedangkan untuk siswa dengan desil besar dari 4 atau belum terdaftar di DTKS, kamu akan menemukan tambahan 3 panel, yaitu rumah, ekonomi, dan aset keluarga. Lengkapi data kamu di sini ya. Upload dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan. Ketiga, setelah semua berkas lengkap, kamu akan menemukan panel tentang seleksi. Di sini kamu bisa mengikuti program KIP kuliah melalui semua jalur seleksi masuk perguruan tinggi. Seperti seleksi yang dilakukan oleh LTMPT atau SNMPTN dan SBMPTN, seleksi politeknik atau SNMPN dan SBMPN, serta seleksi mandiri. Perlu diingat, buka atau tutup seleksi sesuai dengan periode nasional. Pemilihan seleksi di sistem KIP kuliah sebaiknya dilakukan sebelum melakukan pendaftaran di sistem seleksi nasional. Keempat, buat kamu yang lulus ujian masuk perguruan tinggi, akan divalidasi oleh perguruan tinggi dan Puslapdik Kemendikbud sebagai penerima KIP kuliah dengan segala manfaatnya. Nah, mudah kan? Selamat mengikuti ujian. Semoga semua lulus ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mungkin silakan ke MC. Baik, selanjutnya akan ada sesi diskusi bersama, Pak. Jadi hadirin sekalian yang hadir secara daring maupun luring dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber pada pagi hari ini. Baik, silakan Bapak boleh berdiri. Mikrofon. Mohon izin sebentar ya, saya ambil alat tulis dulu. Oh iya. Dan untuk hadirin yang hadir secara daring, dimohon untuk raise hand ya. Nanti akan dipilih, kemudian akan diaktifkan mikrofonnya dan boleh bertanya secara langsung kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, silakan Bapak Ibu, mohon perkenalkan diri dan pertanyaannya. Baik, terima kasih Prof. Sony. Perkenalkan saya Mas Basuki Rahmat. Jadi saya tiru-tiru Pak Menteri ini, Mas ini. Nama saya Basuki Rahmat. Dari STIE Perbanas Surabaya. Dan sekaligus pada forum